Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Kami ucapkan marhaban bikum, selamat datang kepada kalian para santri kelas 7 SMP IT Abu Hurairah Mataram. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita selalu kesempatan dan kesehatan untuk menuntut ilmu, yaitu ilmu yang di dalamnya atau ilmu-ilmu yang di dalam Al-Quran maupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada pertemuan pertama ini, ya, saya merasa bahagia bisa bertemu walaupun melalui online, tidak langsung ketemu, tapi paling tidak kita bisa melanjutkan pelajaran-pelajaran yang ada di Pondok Pesantren Abu Hurairah Mataram. Para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini atau pada kelas 7 saya sendiri akan mengajarkan pada kalian mata pelajaran adab dan akhlak, ya, menggunakan kitab yang disebut nanti kitab panduannya Kitabul Jami' pada semester ganjil. Ya, perkenalkan nama saya adalah Salman yang akan mengampu atau mengajarkan kalian pelajaran adab dan akhlak di kelas 7 SMP IT atau SMP IT Putra Abu Hurairah Mataram. Ya, sebelum kita masuk pembahasan kitab tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan adab dan akhlak, di situ ada Kitabul Jami'. Ini berbahas tentang adab-adab yang ada di dalam atau hadis-hadis tentang adab yang terdapat dalam Kitabul Jami'. Sebelum kita masuk ke kitab tersebut, perlu kita ingatkan atau perhatikan kenapa kita belajar tentang adab dan akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau kenapa kita belajar adab dan akhlak. Yang pertama, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Jadinya, tatkala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke kaumnya, khususnya pada umatnya yang awal-awal masuk Islam, atau pada awal diutus Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada umat tersebut, yaitu kafir Quraisy, mereka sudah memiliki akhlak, namun belum sempurna. Ada akhlak-akhlak yang berlebihan, ada yang kurang, yang berlebihan dihapus, yang kurang ditambah. Ya, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innama bu'ithu liutammima salihal akhlak." Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Sudah bagus, tapi diperbaiki lagi. Orang-orang terdahulu pada zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka belum masuk Islam sudah memiliki akhlak, menyambut tamu, berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, bagaimana menjaga amanah, jujur, itu akhlak-akhlak yang mereka sebelum mereka masuk Islam sudah diberikan perangai tentang akhlak yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian umat terdahulu. Nah, ini sekarang kita harus belajar, ya, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam selain diutus untuk mentauhidkan Allah, maka diutus juga bagaimana berakhlak yang baik, ya, berakhlak kepada Allah, berakhlak kepada manusia, berakhlak kepada kedua orang tua dan seterusnya. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus belajar adab dan akhlak, yaitu karena standar keimanan seorang adalah dilihat dari akhlaknya. Semakin bagus akhlaknya, semakin tinggi imannya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, wa khiyarukum li nisaihim." Ya, orang mukmin atau seorang mukmin yang paling sempurna imannya adalah mukmin yang paling baik akhlaknya, ya.
Dan yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik kepada istri-istri kalian, pada keluarga maksudnya. Seorang bapak baik kepada istrinya, seorang bapak baik kepada anak-anaknya, seorang anak baik kepada kedua orang tuanya, dan seterusnya. Semakin dia memiliki akhlak yang mulia, semakin tinggi imannya. Kalau ada orang yang kurang ajar, ya, berkata-kata kasar, maka menandakan imannya itu lemah atau kurang atau sedikit. Kemudian di antara kenapa kita harus belajar akhlak, ya, yaitu karena akhlak yang mulia menyebabkan kebanyakan orang masuk surga. Nah, banyak orang masuk surga dikarenakan akhlak yang mulia ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala ditanya penyebab orang masuk surga apa saja, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, taqwallahi wa husnul khuluq. Ya, bertakwa kepada Allah dan berakhlak yang baik. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nara faqala al-famu wal faraj. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya juga tentang kebanyakan penyebab orang masuk neraka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda al-famu, yaitu mulut dan kemaluan. Ini di antara penyebab orang masuk surga, berbuat baik. Kebanyakan orang masuk surga dikarenakan akhlak yang buruk. Ya, orang mulut kalau tidak bisa dijaga, tidak bisa dikontrol, tidak memiliki ilmu tentang adab-adabnya, maka dia sebagai penyebab orang masuk neraka. Dia berbohong dan kata-kata kasar, sering melaknat. Kemudian farj, tidak menjaga kemaluannya. Ya, dia naudzubillah berzina misalnya, mengumbar auratnya kalau dia perempuan, dan juga laki-laki kadang-kadang mengumbar auratnya. Maka ini penyebab atau akhlak yang buruk yang menyebabkan seorang bisa masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, kenapa kita harus belajar akhlak ini? Karena akhlak yang mulia bisa menyamai pahala puasa dan salat malam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qa'im." Sungguhnya seorang mukmin bisa menyamai dengan akhlaknya yang mulia derajat orang puasa dan salat malam. Ya, kadang-kadang orang mungkin tidak kuat dia berpuasa atau tidak terbiasa sholat malam, entah dia karena malas atau karena apa, namun dia berakhlak yang mulia, ya, bertutur kata yang baik, dia jujur, amanah dan seterusnya, maka pahalanya bisa menyamai orang yang sering sholat malam dan sering berpuasa sunnah, disebabkan akhlak yang mulia. Ya, kemudian yang terakhir, akhlak yang mulia bisa menarik hati manusia, bisa melunakkan manusia. Seorang yang misalnya tatkala dia menasihati seorang, kalau dengan kasar, maka tidak mudah akan diterima, bahkan dia akan lari. Namun seseorang yang memiliki tutur kata yang baik, berakhlak mulia, mendekati orang yang rusak misalnya, namun dengan akhlak yang baik, maka mudah terpengaruh dengan akhlak kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum la tasa'una an-nasa bi amwalikum walakin liyasa'hum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kalian tidak bisa menarik hati manusia bi amwalikum dengan harta kalian, walakin akan tetapi, ya, dengan apa? Dengan kalian menarik hati mereka dengan wajah yang berseri-seri, ya, atau dengan akhlak yang mulia. Aja dengan akhlak, dengan baik kita dekati mereka. Ini diantara keutamaan kenapa harus kita belajar akhlak dan adab ini. Sebenarnya masih banyak lagi kenapa kita harus belajar adab dan akhlak. Di antaranya juga beradab dan akhlak ini, ya, bisa mengumpulkan pahala yang banyak kalau kita berakhlak. Karena setiap kita berakhlak karena Allah Subhanahu wa taala berbicara, karena kita lebih banyak berinteraksi dengan manusia daripada kita langsung berinteraksi kepada Allah. Kita berapa menit kita salat, berapa menit kita berzikir, selebihnya gitu kita ketemu orang tua, saudara, teman,
Kalau kita bertemu kepada manusia dengan akhlak yang baik, maka semuanya itu pahala. Oleh karena itu, di antara keutamaannya juga yang kita tidak sebutkan di sini, akhlak yang baik bisa menyamai ibadah-ibadah yang lain dari segi pahalanya. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat ya. Insyaallah kita bisa ketemu nanti, atau kita akan ada Google Meet, ketemu langsung melalui online. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.